Halo semuanya, nama saya Reza Fitri Ananda dengan NPM 25066434003. Di sini saya akan menjelaskan proyek analisis data penjualan saya yang saya lakukan di Excel. Simak video berikut ini. Jadi dataset ini berisi transaksi pelanggan selama 1 tahun, termasuk tanggal transaksi, kategori produk, gender, dan total pendapatan. Saya memilih dataset ini karena data penjualan bisa memberi banyak insight penting, misalnya produk apa yang paling laku, siapa yang paling sering berbelanja, dan kapan waktu transaksi paling ramai. Makanya di sini saya membuat tabel baru, yaitu revenue dan hari kerja atau akhir pekan. Harapannya dari dataset ini saya bisa menemukan pola pembelian yang bermanfaat untuk strategi promosi dan pengelolaan stok produk. Lanjut ke sheet selanjutnya. Dari observasi awal, saya melihat adanya perbedaan nilai pendapatan antar kategori produk dan waktu transaksi. Jadi, saya merumuskan beberapa pertanyaan bisnis yang ingin saya jawab melalui analisis ini. Yang pertama, produk apa yang paling banyak terjual dan menghasilkan pendapatan terbesar? Yang kedua, apakah ada perbedaan perilaku belanja antara pelanggan laki-laki dan perempuan? Dan yang ketiga, apakah pelanggan lebih aktif berbelanja di hari kerja atau di akhir pekan? Menjawab pertanyaan ini penting agar pebisnis bisa tahu kapan waktu promosi paling efektif dan produk mana yang paling potensial. Oke, jadi yang pertama saya lakukan adalah membersihkan data untuk memastikan tidak ada duplikasi atau data yang kosong. Setelah itu, saya menambahkan kolom revenue untuk menghitung pendapatan dari hasil perkalian antara kuantitas ini dikali price per unit. Kemudian kenapa di sini ada price dalam kurung rupiah? Karena di price per unit saya di sini di data aslinya dia belum menggunakan satuan rupiah, sehingga saya membuat kolom baru untuk langsung menjadikannya dalam bentuk rupiah. Lalu kemudian setelah itu tadi saya juga sudah menjelaskan bahwa saya membuat tabel hari kerja atau akhir pekan ini untuk menganalisis data saya. Nah, kemudian saya menggunakan pivot table untuk melihat total pendapatan berdasarkan kategori produk, gender, dan waktu transaksinya, apakah akhir pekan atau hari kerja. Misalnya di sini pivot table ini memperlihatkan total penjualan per kategori produk kan, ada beauty, clothing, dan electronics. Dari sini kita bisa langsung melihat kategori mana yang paling besar kontribusinya, yaitu di sini terlihat bahwa paling banyak menghasilkan paling banyak kontribusinya yaitu adalah bagian clothing dan electronics. Saya memilih menggunakan pivot table karena lebih efisien untuk menganalisis data besar tanpa harus menulis banyak rumus. Nah, dari sheet analisis ini dengan menggunakan pivot table saya bisa menganalisis bahwa misalnya saya klik di slicer ini, saya pilih untuk melihat data akhir pekan. Nah, akhir pekan memiliki total revenue-nya yaitu sekitar 137 juta. Sedangkan pada hari kerja itu sekitar 318 juta. Nah, maka dari sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa justru hasil pendapatan lebih besar pada saat hari kerja. Lalu di sini juga bisa kita lihat untuk beauty, clothing, dan electronics, yaitu produk kategorinya yang tadi sudah saya sampaikan bahwa paling banyak menghasilkan yaitu clothing dan electronics, sedangkan beauty hanya sekitar 143 juta. Nah, sedangkan kalau dilihat dari gender, berdasarkan gender, di sini bisa dilihat bahwa female menghasilkan lebih banyak pendapatan, yaitu sekitar 232 juta, sedangkan untuk male atau laki-laki menghasilkan sekitar 223 juta.
Menurut saya hal ini dapat terjadi karena perempuan memiliki pilihan yaitu beauty, clothing, dan electronics. Sedangkan laki-laki itu jarang sekali berbelanja untuk beauty, sehingga mereka hanya berbelanja di bagian clothing dan electronics. Hal tersebut juga berdasarkan data. Misalnya di sini saya memilih female. Female di sini beauty-nya sekitar 748 juta, sedangkan untuk male atau laki-laki hanya sekitar 686. Jadi menurut saya hal itu membuktikan apa yang barusan saya ucapkan. Di sini juga saya melakukan analisis lanjutan terhadap kategori electronics. Jadi di sini harga rata-rata electronicsnya itu sekitar 181.000. Nah, di sini saya masukkan target revenue dari electronics ini sekitar 10 juta. Lalu kemudian saya cari dengan berapa produk yang bisa saya jual agar saya bisa mendapatkan target revenue yang saya inginkan, yaitu di sini sekitar 54,97 atau saat dibulatkan yaitu 55 units untuk mendapatkan revenue sesuai yang saya inginkan. Di sheet selanjutnya ada pivot sumber. Nah, pivot sumber ini saya isi untuk data-data yang ingin saya gunakan untuk membuat chart-chart atau grafik-grafik yang saya inginkan. Nah, untuk memudahkan baca hasil analisis saya ini, saya membuat sheet dashboard yang berisi chart yang saya buat dari data-data di pivot sumber tadi. Di sini saya menggunakan beberapa jenis visualisasi seperti bar chart, pie chart, dan column chart. Jadi bar chart di sini saya gunakan untuk membandingkan total pendapatan antar kategori produk. Dan di sini terbukti bahwa produk yang paling menghasilkan pendapatan terbesar yaitu electronics dan di sini yaitu clothing. Lalu selanjutnya saya menggunakan pie chart untuk melihat proporsi pelanggan berdasarkan gender. Dan di sini terbukti bahwa yang menghasilkan pendapatan paling banyak yaitu perempuan dengan persentasenya yaitu 51%, sedangkan untuk laki-laki sekitar 49%. Saya juga menggunakan column chart untuk melihat grafik penjualan pada hari kerja dan akhir pekan. Di sini bisa dilihat bahwa pada akhir pekan penjualan elektronik meningkat, sedangkan pada hari kerja penjualan elektronik turun drastis. Dan sebelumnya saya belum menjelaskan bahwa di sini pada total revenue per kategori di sini bisa dilihat bahwa ini hasil total revenue-nya per kategori. Nah, di sini beauty 143 juta, lalu clothing 155 juta, dan electronics 156 juta. Nah, jadi saya memilih jenis chart ini karena lebih mudah dipahami dan bisa langsung menunjukkan pola data secara visual. Izin merapikan di sini bisa dilihat pada KPI Cards ini total revenue-nya itu 156 juta dan total quantity atau total unitnya itu 849 dan untuk total customers-nya itu sekitar 342. Nah, kesimpulannya adalah dari hasil analisis saya menemukan bahwa kategori produk clothing dan electronics memiliki pendapatan tertinggi. Pelanggan perempuan lebih banyak membeli produk beauty dan clothing, sedangkan laki-laki lebih sering membeli produk electronics. Hasil ini sesuai dengan ekspektasi saya, tetapi ada juga temuan menarik bahwa ternyata pelanggan lebih aktif berbelanja di hari kerja daripada di akhir pekan. Dan
produk dengan harga rendah tapi frekuensi tinggi bisa menyumbang pendapatan besar. Dari proyek ini, saya belajar bahwa analisis data tidak hanya tentang angka, tapi juga tentang memahami perilaku konsumen untuk membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Semoga hasil analisis ini bisa memberikan gambaran bagaimana data penjualan bisa diolah menjadi insight yang berguna untuk strategi bisnis. Sampai jumpa.